إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل يا ربي على سيدنا محمد خير الورى سجية. اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي هذه الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العلم من أرفع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قاضي الحاجات، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد، Karamun habaib yang dimuliakan Allah, Habib Zain, Pak Bud, alhamdulillah selalu bersama kita, dan para asatidz, Ustaz Rahmat, Ustaz Waluyo, Kando Dede, dan sepuh yang lainnya, Haji, dan semua jamaah Majlis Adadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu pandang kita dengan rahmat-Nya, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, segala kebaikan dunia dan akhirat kepada kita, insyaallah. Allah berikan kepada kita cahayanya, insyaallah, ilmunya, insyaallah, kepada kita semua, hingga kita bisa berjalan di dunia dengan terang, jalan yang baik dan lurus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah taala. Tanpa terasa kita saat ini sudah berada di bulan Safar Khair, satu bulan sebelum Rabiul Awal, dan bulan depan kita sudah berada di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tanpa terasa kita berada hampir setahun ya. Di tahun yang lalu kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan waktu ini begitu cepatnya berlalu. Tidak terasa apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, ya sudah berjalan setahun. Nah, begitupun jika umur kita sudah berjalan, berarti tambah setahun lagi, berkurang jatahnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, sehatkan keluarga kita dan orang yang kita cintai, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kembali kita membaca kitab Nasaid Diniyah sampai pada pembahasan tentang penyakit-penyakit hati, yang mana kemarin sudah disampaikan merupakan penyakit yang lebih bahaya dari penyakit badan, penyakit zahir. Kalau penyakit hati sudah ada pada seseorang, itu mengakibatkan celaka badannya. Badannya bisa melakukan keburukan, ya, matanya bisa melakukan kemaksiatan, tangannya bisa melakukan yang tidak baik dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau penyakit badan zahir bisa disembuhkan. Sakit tangan, ya sudah, tangan itulah yang sakitnya, tidak menyebabkan ya dia masuk neraka karena tangan sakit, tidak. Oleh karena itu penyakit hati ini penyakit orang-orang orang-orang yang tidak baik, ya, penyakit yang dimiliki oleh setan, iblis, ya. Jadi kita harus merasa jijik daripada penyakit hati tersebut. Salah satunya yaitu, dan yang utamanya, yang besarnya, yaitu penyakit hati sombong. Yang mana sombong merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya, menyebabkan seseorang tidak bakal masuk surga. Yang mana dikatakan bahwasanya bagi mereka yang sombong,
mereka yang angkuh merasa lebih besar daripada yang lainnya, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, efeknya mulai dari dia merasa besar hingga meremehkan orang. Kemudian dia amalnya bisa runtuh, amalnya bisa habis karena dia meremehkan orang. Jadi tidak boleh kita memiliki sifat sombong ini. Ini adalah sifat setan. Yang mana setan ya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Beliau adalah orang-orang yang beliau adalah makhluk yang membangkang Allah Subhanahu wa taala, merasa besar dari Nabi Adam. Dan beliau dikatakan orang-orang bagian orang-orang kafir. Nah, kita tidak boleh memiliki sifat demikian. Ya, kita merasa yang lebih tua kita anggap dia banyak amalnya dari kita, umurnya lebih banyak. Melihat orang yang maksiat, begitu juga saya pernah bermaksiat. Ya, kalau dia taubat, mungkin amalnya, taubatnya diterima, kita belum tentu diterima. Nah, melihat orang yang kecil, kita berhusnuzon juga, oh dia sedikit maksiatnya. Ya, oleh karena itu kita tetap merasa orang yang kita lihat senantiasa orang yang saat ini berjalan pada takdirnya, kita tidak boleh merasa lebih baik, lebih hebat, lebih kuat dan lain sebagainya. Ya, kita hanya menjalani saja. Kita menjalani ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan. Ya, mereka para ulama yang ditakutkan ya su'ul khatimah, akhir daripada amalnya. Nah, kita bukan ulama, masa kita tidak takut dari su'ul khatimah? Jadi bisakah kita mengetahui di akhir hayat kita ini kita dalam keadaan husnul khatimah? Tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Ya, begitupun juga mereka para ulama tidak tahu, sehingga mereka takut. Ya, takut. Ya, saat ini baik, nanti su'ul khatimah, na'udzubillah. Nah, jadi tidak boleh kita memiliki sifat lebih hebat daripada yang lainnya, lebih pintar daripada yang lainnya, lebih agung daripada yang lainnya. Ini tidak boleh. Ya, karena sifat sombong ini adalah sifatnya Allah semata. Allah menyatakan ya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah pakaianku, sorbanku, sorban kemewahan, ibaratnya itu sorban kalau orang hebat itu. Ya, wal 'azamatu izari, dan begitu juga keagungan kebesaran itu pakaianku. Jadi kita walaupun kita dalam keadaan on fire, dalam keadaan paling kaya, dalam keadaan paling ganteng, paling hebat, maka ketahuilah yang paling itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dititipkan. Ya, ibaratnya kita dititipkan rumah beserta isinya. Nah, dan kemudian akan diambil satu-satu yang ada dalam rumah itu, ya barang-barangnya, ya semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala barang perabotan kita pecah di rumah itu, jangan kita marahin anak kita yang mecahkan istri kita marahin istri kita. Ya, yang pecah daripada perabot itu batas waktunya sudah habis, pinjaman dari Allah itu sudah habis, sudah selesai, bukan dikarenakan dia yang mau mecahkan. Tak mungkin juga mecahkan langsung, tidak mungkin. Ya. Atau kalau anak-anak yang mecahkan dia main-main, ya mungkin ya Allah takdirkan dia belum berakal sehingga waktunya pecah itu melalui anak itu. Nah, jadi begitupun juga titipan-titipan yang lain, ya baik rumah ya ataupun isinya, orang yang tinggal di dalamnya, itu adalah titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yang dititipkan tadi sombong, ya, maka kita akan mendapatkan ya marah dari Allah Subhanahu wa taala. Awak dititipkan kok sombong, ya. Jadilah seperti orang tukang parkir, dia banyak mobil tapi dia tetap dia meyakini ini adalah punya orang, bukan punya saya. Jadi dia tidak punya sombong. Nah, jadi kalau orang yang sombong itu adalah orang yang merasa lebih baik, merasa lebih hebat dan merasa lebih daripada yang lainnya, sehingga dia amal ibadahnya bisa hancur, ya bisa rusak, bisa habis
dikarenakan kesombongannya. Yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu nanti di akhir kiamat orang-orang yang sombong itu akan dibentukkan, dijadikan seperti bibit-bibit yang kecil, bibit-bibit tanaman yang kecil atau binatang-binatang yang kecil, diumpamakan itu manusia. Nah, Dedi punya 10 daun kata Dedinya. Ya, 10 daun tingginya tadi. Itu orang-orang yang sombong dijadikan manusia seperti itu kecilnya. Ya. Dan mereka sudah kecil. Ya, cuman kalau kita lihat orang kecil, orang yang cebol, kita lihat, oh cebolnya lucunya nih. Gemesnya enggak pernah jingok, saya kecil pendek seperti ini. Heran lucu jingannya. Ini apalagi kecil lagi seperti ini. Sehingga menjadi awasan orang, dan orang yang itu adalah bentuk yang orang yang sombong di dunia Allah jadikan kecil, dan kemudian dia dihinakan, diliputi oleh kehinaan. Ya mungkin di saat itu dia lagi nangis, dia lagi ingusan, kecil sehingga dia terhina. Kenapa? Di dunia dia sombong, di dunia dia merasa hebat, congkak dan lain sebagainya. Makanya jangan kita sombong di dunia, maka di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa besar di dunia, di akhirat kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana pendahulu dari umat Nabi Muhammad, dari umat-umat yang terdahulu, ada mereka orang yang sombong. Ada kelompok orang-orang yang di zaman dahulu, ciri-ciri orang yang kaya-kaya sombong itu dia memanjangkan sarungnya di bawah mata kaki, ya kayak orang kayak ibu-ibu kondangan nih, ibu-ibu pakaian itu ya pakaiannya di bawah sampai bawah mata kaki kan. Nah, ini orang-orang laki-laki, mereka pakaian mereka itu seperti perempuan di bawah mata kaki dengan terurai. Ya, kalau sudah panjang ke bawah mata kaki sudah berarti orang yang hebat, orang yang saat itu lagi jaya-jayanya. Mereka merasa sombong pada saat itu. Dan kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? Mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tanah. Saat itu mereka sudah meninggal. Ya, setelah masa Nabi Muhammad ya tentu sudah meninggal umat yang terdahulu. Ya, mereka tajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Mereka ditenggelamkan di dalam tanah, dikubur di dalam tanah. Mereka saat itu meronta-ronta, kata Nabi Muhammad SAW. Karena kan ya mereka pada masa itu, masanya mereka sombong di dunia ini. Jadi tidak boleh kita memiliki sifat sombong. Ya, Taidul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang ada sekecil apapun, sekecil biji kecil itu dari rasa sombong, itu tidak boleh. Jadi kita kalau sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad tidak boleh sombong, biar kita ini bisa merasa menyayangi yang kecil, menghormati yang besar. Nah, jadi kalau kita lagi masa jayanya sombong, maka kita akan tidak menyayangi yang kecil, tidak akan menghormati yang besar, merasa dia itulah yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling kuat pada masa itu. Ya. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila seseorang itu bajunya bagus, sendalnya bagus, pakaiannya bagus, apakah dia itu sombong? Ya, jadi pakaian bagus, sendal bagus, apakah sombong orang itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, Allah cinta akan keindahan. Jadi kalau kita baju bagus, pakaian bagus, mobil bagus, ya belum tentu sombong. Ya, orang sombong itu apabila dia merasa lebih daripada yang lainnya, lebih hebat daripada yang lainnya. Jadi jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada yang lainnya, walaupun kita saat itu dalam keadaan yang lebih. Jadi boleh saja kita pakaian bagus, boleh saja kita kendaraan yang bagus, tapi kita tetap merasa tidak ada kelebihan ya daripada orang lain. Mungkin saja kita memiliki lebih, ini hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang saja ada masa waktunya, ya kendaraan kita ada masa waktunya. Ya, apa saja yang kita pakai, yang kita lihat di dunia ini ada masa waktunya. Ya, kenapa kita disombongkan?
Bukankah itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, Allah itu indah, Allah cinta akan keindahan. Jadi bukan dikatakan orang sombong kalau dia pakaiannya rapi, pakaian bagus. Biasanya Imam Malik saja, beliau kalau nak ngajar, beliau pakai pakaian yang baru, yang bagus ya, dan pakai harum-haruman. Kenapa terkali ditanya kenapa engkau kalau nak ngajar bagus-bagus nih, pakaian kau harum nih, yang wangimu? Maka dia menjawab, karena saya ya saat ini akan mengajarkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita saat ini kita mau yang kita banggakan itu, yang kita angkat itu adalah Allah dan Rasulnya, maka kita akan mulia. Jadi yang kita sandarkan kemuliaan itu bukan kita. Ya, kita angkat dan kita muliakan ya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi, para solihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka kita muliakan mereka. Jangan kita mengangkat diri kita sendiri. Diri kita angkat-angkat, kita bangga-banggakan, ini yang tidak boleh. Ya. Jadi sombong itu ya baturul haq, menolak kebenaran, dan wagamtun nas, dan merendahkan manusia yang lainnya, itu sombong. Jadi biasanya kalau orang sombong itu dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang, walaupun dia itu salah tetap dia merasa benar, itu sombong berarti. Dan dia merendahkan, meremehkan orang yang lain, itu sombong itu namanya. Ya. Karena Allah tidak melihat bentuk tubuh seseorang, manusia seseorang, harta kaya seseorang, tapi Allah lihat bagaimana tunduk dan patuh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sujud, kita rukuk, kita berdiri ibadah salat itu, wujudkan dalam hati kita, ya Allah, saya saat ini sedang patuh ya untuk tunduk kepadamu, untuk ibadah kepadamu. Yang kita banggakan di dunia ini, yang kita miliki kemuliaan pada tubuh kita adalah kepala. Kita sujudkan ya, di bawah kehinaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan adalah kepala kita rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita dilatih oleh Allah untuk selalu rendah diri dan juga tidak membanggakan diri kita. Dikatakan oleh beliau, sesungguhnya kesombongan itu ada pada hati, bukan pada tubuh. Dan tubuh itu biasanya hanya efek atau akibatnya. Kalau hati kita itu merasa lebih daripada yang lainnya, maka tubuh kita akan ada tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang sombong adalah dia selalu ingin berada di depan. Tanda-tanda orang yang sombong kalau ingin selalu diangkat namanya. Tanda-tanda orang yang sombong adalah orang yang bergaya kalau jalannya. Tanda-tanda orang yang sombong, dia selalu merasa benar dan dia menolak kebenaran yang datang dari orang lain, dan dia menolak kesalahan yang ada pada dirinya. Itu orang yang sombong. Jadi kalau kita salah, kita katakan salah. Orang lain benar, kita katakan benar. Itu berarti orang yang tawaduk, balikan daripada sombong. Ya, kita harus merasa kalau bisa saja salah pada diri kita, karena kita adalah manusia. Jangan hanya kita kalau melakukan kemaksiatan kita mengakui salah, tapi kalau di hadapan orang kita tidak mau ngaku ada salah, tidak boleh. Jadi kesombongan itu ya adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di diri kita tidak ada rasa sombong, maka kita akan tawaduk, rendah diri kita ini. Tahu diri kita ini. Sampai-sampai dikatakan kalau kita berbicara menurut ilmu kita saja, maka akan sedikit kita bicara karena ilmu kita sedikit. Kalau kita melihat diri kita ini tidak pinjaman semua, maka kita tidak akan sombong. Ya. Kalau kita melihat, kalau kita hanya lihat kelebihan yang kita miliki itu belum kita bagikan kepada orang miskin daripada keluarga kita. Kalau dibagikan kepada orang miskin daripada keluarga kita, tidak lagi banyak harta kita. Ya.
Kalau kita merasa lebih daripada yang lainnya, kita bagikan kepada orang yang dekat kepada kita, jadi sedikit habis. Tidak banyak lagi kelebihan kita. Jadi apa yang kita sombongkan. Jadi makanya orang yang sombong itu, ya orang yang merasa lebih itu, karena dia belum tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau kita merasa lebih, oh, saya punya kelebihan daripada harta. Wah, mana keluarganya yang membutuhkan? Mana keluarganya yang tidak ada beras? Mana keluarganya yang belum bayar lampu, listrik dan lain sebagainya? Ya. Maka pasti kalau dia bagikan, ya tiap bulannya tidak lagi lebih dia. Ya. Mana teman-temannya yang butuhkan? Mana orang kampungnya yang membutuhkan, yang belum ada makanan? Maka kalau dia berikan kepada orang yang berhak, maka dia tidak ada lebihnya. Jadi tidak ada yang tidak patut lagi kita untuk memberi kesombongan. Ya, bagaimana cerita Nabi Sulaiman yang ingin memberi makan ikan saja, satu ikan besar-besar, ikan besar, sudah habis hartanya tadi. Ya, sudah nyerah sudah. Bagaimana Allah, ya dia merasa lebih daripada yang lainnya, ya mau melebihi daripada kehebatan Allah, ya mau berjasa seolah-olah berjasa, ya kepada manusia, makhluk-makhluk, tapi habis apa yang dia miliki, ya, karena milik kita yang kita miliki hanya terbatas dengan rupiahnya, terbatas dengan nominalnya, terbatas dengan jumlahnya. Tapi kalau milik Allah itu tidak ada batasnya. Nah, jadi tidak boleh ya kita ada rasa sombong melebihi daripada orang lain. Kesombongan itu, ya itu kelebihan itu, kehebatan itu, yaitu hanya milik Allah. Tidak pantas kalau kita memilikinya kesombongan itu. Ya, karena kesombongan kita hanya tadi terbatas dengan nilai, terbatas dengan waktu dan lain sebagainya. Ya, coba sudah 100 tahun sudah tidak laku lagi harta kita tadi, walaupun mungkin ya berbentuk emas, ya mungkin 100 tahun lain emasnya, mungkin berbentuk rupiah apalagi lain berubah, maka tidak laku lagi. Makanya Nabi Muhammad SAW ya mengatakan, ya la yantahanna aqwamun minal fakhri bi abaihim aw la yakununna ahwan 'ala Allah ta'ala minal jalan. Hendaknya seseorang itu berhenti dari merasa merasa hebat, merasa berbangga dengan keturunan mereka. Nah, walaupun mereka mempunyai keturunan yang hebat, ya tidak boleh juga berbangga dengan keturunannya. Wah, ini keturunannya orang darah biru, tidak boleh. Ini keturunan orang-orang besar, maka tidak boleh berbangga diri dengan keturunan mereka. Ya. Berbangga mereka itu memiliki kemuliaan dengan keturunan mereka itu, dikarenakan mereka tidak ada kesombongan. Andaikan yang dibanggakan itu memiliki kelebihan tadi, mereka sombong, maka tidak menjadi mulia. Nah, kita yang hanya keturunannya saja dan bersombong, ya. Kita hanya keturunannya saja sombong. Ya, mereka yang mulia itu, yang dibanggakan itu, mereka mulia karena tidak sombong. Nah, jadi seseorang itu mulia karena dia tidak ada sifat sombong. Kalau dia itu sombong, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Nah, katakan tadi, hendaklah kalian berhenti dari bangga-banggaan dengan keturunannya, bangga-bangga dengan apa yang mereka miliki, atau Allah akan hinakan mereka, ya lebih hina daripada binatang-binatang yang kecil. Jadi tidak boleh juga sombong dengan keturunan mereka. Ya, Rasulullah SAW mengatakan juga, ya Fatimah binti Muhammad, ya Safiyah amat Rasulullah, wahai Fatimah putriku, putrinya Muhammad, dan wahai Safiyah bibiku, ya bibinya Rasul, Safiyah anaknya Rasul Fatimah, la uni antum minallah syai'a, saya tidak bisa tidak mencukupi, ya tidak bisa tidak bisa memiliki kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala buat kalian. Tidak ada kelebihan saya kepada Allah buat kalian.
Jadi walaupun engkau adalah putriku dan engkau adalah bibiku, kalau di hadapan Allah tidak ada pandang bibi anak, bibi anak perempuan cucu apalagi keturunan yang jauh. Tidak ada kelebihan, tidak ada kekuatan Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ishtaru anfusakum minan nar, maka tebuslah diri kalian itu dari api neraka. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan dan dosa, kalau sudah di hadapan Allah, tidak ada lagi pandang anak, keturunan, cucu, apalagi yang ke-20, 30, apalagi ya. Jadi kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang itu untuk ditambahkan, diistiqomahkan. Ya, kemuliaan yang ada pada keturunan-keturunan seseorang itu untuk diamalkan terus, diteruskan baru mulia. Ya, jadi kalau ibaratnya tuh kalau ada derajat itu derajatnya derajat itu dia tetap emas, emas, walaupun dipecah-pecah menjadi tetap emas, dipecah kecil lagi tetap emas karena dia tetap emas. Tapi kalau emas itu dicampur, dihancurkan, dicampur dengan yang lainnya, sudah ada 24 karat lagi. Apalagi emasnya campurannya sedikit, yang tadinya emas tadi 24 karat, orang tuanya itu ahli ibadah, ahli istiqomah. Anaknya juga generasi kedua ibadah, ahli istiqomah, menambah lagi kemuliaannya, menambah ilmu dan menambah keistiqomahnya. Jadi mulia juga, emas lagi 24 karat. Cucunya yang keempat sudah tidak tambah ilmu, istiqomahnya tidak. Nah, jadi sudah berkurang kemuliaan. Jadi jangan yang sudah ada campuran tadi, mengaku sama seperti yang 24 karat tadi. Jadi tidak boleh, ngaku-ngaku berarti. Jadi kalau ngaku-ngaku, bisa mendapatkan kehinaan nanti di akhirat. Jadi kemuliaan yang ada pada orang tua bukan untuk dimuliakan, untuk dibangga-banggakan, tapi untuk diteruskan istiqomahnya dan diteruskan kemuliaannya. Kalau hanya dibangga-banggakan saja, mereka tidak bisa menyebabkan anak-anaknya itu masuk surga, karena kan pengadilan Allah itu maha adil dan maha bijaksana. Tidak boleh langsung akan diberikan syafaat kalau dia tidak ada amal ibadahnya. Jadi sombong. Jadi kalau memiliki keturunan yang mulia itu tidak boleh disombongkan. Ini adalah salah jalan gitu. Kalau kita mau mempertahankan itu, pertahankan semuanya. Jangan pertahankan namanya saja. Pertahankan amalnya, pertahankan istiqomahnya, baru bisa namanya mempertahankan. Piala bergilir itu akan tetap dapatkan piala bergilir kalau dia menang lagi. Bukan kakek abah aku piala bergilir. Kampung kami dapat piala bergilir, tapi dia tahun ini kalah. Tahun kemarin dapat piala bergilir. Sekarang kalah, tapi tidak dapat berarti. Kita bisa mendapatkan kemuliaan itu kalau kita mempertahankannya dengan apa yang menjadi kemuliaan. Jadi walaupun orang tua kita, kakek nenek kita adalah orang yang mulia, kita pun harus mengamalkan dari kemuliaan mereka, menambah kemuliaan mereka, mengistiqomahkan kemuliaan mereka. Makanya kemuliaan itu bisa turun kepada anaknya. Tapi anaknya juga harus mempertahankan. Berarti kan anak-anak kiai itu mereka pintar-pintar. Gus-gus itu pintar-pintar, tidak menafikan. Tidak boleh kita menafikan, nggak percaya gus-gus itu. Lihat mereka ada pintar-pintar, rata-rata anak kiai itu pintar-pintar. Jadi ada garis keturunan darah itu ada. Tapi tidak boleh hanya membanggakan. Jadi mereka pun belajar, mereka pun istiqomah dengan
ilmu mereka, bahkan menambah ilmu dan seterusnya, hingga mereka terus mendapatkan kemuliaan. Ya. Nah, jadi kemuliaan pada nasab, keturunan, kemuliaan pada harta, kemuliaan pada pangkat, ya, itu tidak boleh disombongkan. Sehingga tatkala kita tidak ada kesombongan pada diri kita, maka walaupun kita orang yang berada, walaupun kita orang yang berpangkat, maka kita terus ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan orang yang lainnya yang ada di sekitar kita, sehingga kita terus menjadi orang yang baik, tidak menjadi orang yang meremehkan orang lain. Biasanya kalau sudah sombong itu meremehkan yang lainnya. Ini jangan sampai ada pada kita. Ya. Diceritakan bahwasanya Nabi Allah Nuh alaihissalam, beliau menasihatkan kepada anaknya, wahai putraku, hendaknya engkau meninggalkan dua perkara dan engkau melaksanakan dua perkara. Kau tinggalkan dua perkara ini biar kau selamat. Yang pertama, engkau tinggalkan dari kesombongan, kesombongan. Yang kedua, dari menyekutukan Allah. Jadi menyekutukan Allah, kemudian sombong, jauhi. Jangan sampai ada. Kalau ada pada dirimu yang menyekutukan Allah dan ada sombong pada dirimu, maka engkau tidak akan selamat di dunia ini. Ya, walaupun engkau adalah anak Nabi, ya, walaupun engkau orang yang ahli ibadah, kalau sudah menyekutukan Allah dan sudah sombong, habis amal. Dan yang kedua, ya, engkau harus lakukan dua perkara juga. Apa itu dua perkara? Engkau banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, amalan yang kita baca di Rautul Hadad, amalan yang kita baca dalam wirid kita, amalan yang kita baca di Wirdul Latif, jadi Ratib atas dan lain sebagainya. Itu la ilaha illallah, kata Nabi, andaikan itu pahalanya itu ditimbang dengan langit yang ada di 7 lapis, maka lebih berat timbangan la ilaha illallah. Andaikan ditimbang dengan bumi yang ada 7 lapis ini, maka lebih berat daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi kita harus beramal demikian. Ya, makanya kita baca pada setiap harinya Ratib Al-Haddad. Ya, ada di situ diantaranya la ilaha illallah. Dan setiap hari juga membaca la ilaha illallah. Ada yang ulama membaca setiap hari 25.000. Imam Ghazali 1.000. Ya, setiap hari apa Selasa. Baca ratibnya, baca wiridnya la ilaha illallah 1.000. Nah, kita harus mengamalkan itu semua. Jadi sudah ulama sudah mengambil warisan dari Nabi Muhammad SAW, itu mengajarkan kepada kita membaca la ilaha illallah. Kita amalkan. Dan yang kedua, kau baca, ya kau amalkan subhanallah wa bihamdihi. Ini juga amalan yang sangat luar biasa. Amalan yang sangat besar manfaatnya. Jadi dua yang ditinggalkan, ya, dan dua yang diamalkan. Biar kita menjadi orang yang senantiasa selamat dan orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak ada amalan, ya, tidak ada wiridan, ya, amalan kita tidak ada. Wiridan kita tidak ada. Kau amalkan apa setiap hari? Tidak ada, hanya cuma sholat doang. Andaikan sholat diterima, ya, andaikan engkau selamat di dunia dari ujian. Kalau di dunia ini lagi banyak ujian, kalau tidak ada wiridnya, tidak bisa membantumu. Jadi zikir itu bisa membantu. Zikir itu bisa menolong. Seorang ulama, dia berjalan, mau pulang dari perjalanannya malam, dan tatkala dia namanya ulama ahli zikir, tatkala dia sudah menjelang subuh, tahu-taunya dia digigit oleh binatang, kalajengking. Nah, ini dia ngomong, nah ini berarti sudah masuk waktu subuh. Kenapa? Ya, zikir saya ini
yang saya lakukan tadi menyelamatkan saya dari setelah Isya sampai subuh. Nah, subuh dia belum zikir lagi. Berarti dia sudah diganggu oleh binatang, berarti sudah masuk waktu berikutnya, waktu subuh. Nah, jadi zikir wirid itu menyelamatkan kita. Jadi makanya ulama Habib Abdurrahman Segar mengatakan man lalahu wirid bahwa kirid, orang yang tidak punya wirid tadi itu sama seperti binatang, tidak ada amalan-amalannya. Jadi kita harus punya amalan-amalannya. Amalan apa? Alhamdulillah Ustaz, tadi baca ratib. Alhamdulillah Ustaz, setelah sholat baca kursi. Setelah sholat baca ini dan itu. Alhamdulillah saya doakan orang tua. Alhamdulillah ini sedekah. Alhamdulillah saya sholat ba'diyah. Alhamdulillah amalannya banyak setiap hari. Zikir-zikirnya pasti ada, dia lakukan. Ini bisa menyelamatkan kita. Jadi amalan itu menyelamatkan. Ya, ibadah itu menyelamatkan. Apalagi ibadah kebaikan. Ya, sedekah maksudnya. Amalan yang nyata, bukan ibadah sholat. Ya, amalan yang nyata. Ya, amalan yang nyata. Kalau amalan sholat, ya sudah tentu ibadah-ibadah itu. Ibadah selain ibadah mahdhah. Ya, misalkan kita membantu orang, itu kita bersedekah, kita senyum. Ini amalan-amalan ini mendapatkan ada pengaruhnya. Apalagi amalan yang mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mendapatkan manfaatnya. Jadi orang-orang yang selamat di dunia ini karena kan mereka mempunyai amalan. Orang-orang yang memiliki derajat di dunia ini karena kan pasti dia mempunyai amalan. Jadi tidak mungkin mereka orang-orang mulia itu diangkat derajat mereka kalau tidak ada amalan. Ya, kalau kita ikut orang tua saja, nanya-nanya orang tua saja, belajar sama orang tua saja, pasti mereka ngajari enak, begini, begitu. Ya, setelah maghrib baca ini, sebelum maghrib baca itu. Ya, kalau lagi bulan mudu jangan lupa sedekah. Ya, kalau lihat orang tua kau sujud, apa ada amalannya? Ini yang menyelamatkan seseorang dan meninggikan derajat. Ini yang diwariskan oleh Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada putranya. Dan begitu pun juga dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya di dalam neraka itu ada tempat kayak istana, tempat itu tempat yang besar. Ya, itu di situ tempat di dalamnya orang-orang yang sombong, dan di situ mereka dihukum menurut kesombongannya. Ada yang dipukul, ada yang ditarik dan seterusnya. Di tempat itu khusus tempat ada orang yang disombong, dan di situ juga di dalam neraka juga ada lembah, namanya lembah Habhab, tempat orang penyiksaan orang-orang yang sombong. Jadi di dunia orang yang sombong tidak mulia, dan di akhirat akan dihinakan. Dan juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya orang-orang penghuni neraka itu adalah orang yang gholizun ajazori. Orang penghuni neraka itu ciri-cirinya orang yang bengis. Di dunia ini bengis. Nak marah-marah baik. Ya, orang sombong itu biasanya itu ditegur dia marah. Kita salah terjelit rawas dia marah. Orang yang ciri-ciri orang penghuni neraka adalah orang yang senantiasa bengis, sombong, ucapannya kasar dan lain sebagainya. Ini berarti orang yang sombong adalah ciri-ciri dia adalah akan menjadi penghuni neraka. Auzubillah. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat sombong, sebagaimana yang doa Nabi Muhammad SAW, ya Allah jauhkan aku daripada bebauan kesombongan. Bau sombong saja Rasulullah SAW minta dijauhkan. Bau yang sombong, apalagi memiliki sifat sombong. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari sifat sombong, sehingga amal ibadah kita akan terus banyak, amal ibadah kita tidak dikurangi, amal ibadah kita tidak terpotong dengan kesombongan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan sifat tawadu, sifat rendah diri, rendah hati, sifat lemah lembut, sehingga
kita dimuliakan di dunia oleh manusia, dimuliakan di akhirat oleh para malaikat-malaikat, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya Nabi Muhammad SAW lemah lembut, sopan santun, yang penuh dengan kehalusan. Itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Dan sifat orang-orang kafir Quraisy yang kasar, ya, orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah yang bengis, itu adalah sifat-sifat orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala berikan sifat kita sifat yang baik, akhlak yang baik, tidak sombong, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang mengamalkan ilmu kita, orang-orang yang tidak berkata, berucap kecuali apa yang kita amalkan. Ya, dan mudah-mudahan sifat kita semuanya adalah sifat-sifat para solehin. Dan sifat kita mudah-mudahan sifat para ulama, sifat-sifat para malaikat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang punya penyakit sombong, Allah Subhanahu wa taala hilangkan penyakit sombong kita. Apabila ada pada kita, Allah SWT hilangkan, jauhkan pada kita, jauhkan daripada pembauan sombong itu, karena sombong bisa menyebabkan kita celaka di dunia, habis amal kita di akhirat, dan dimasukkan dalam neraka. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat yang mulia insyaallah bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Yang mana yang lain sepi saja nih. Saya banyak acara malam Jumat. Mudahan yang tidak hadir bisa semangat terus hadirnya, ya. Allah mudahkan urusannya, Allah hilangkan kesumpakannya, Allah luaskan rezekinya, ya Allah hilangkan masalahnya, Allah jadikan sembuhkan penyakit-penyakit daripada kita, keluarga kita semuanya. Insyaallah Allah baguskan dunia kita dengan amal ibadah, Allah baguskan umur kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah, tidak ada kesumpukan kecuali Allah hilangkan insyaallah kita. Dan tidak ada kebodohan, tidak ada penyakit hati kecuali Allah hilangkan kepada kita insyaallah. Allah berikan kita sifat-sifat yang baik, anak-anak kita memiliki sifat yang baik, akhlak kita yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala luaskan terus rezeki kita insyaallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada mau ke sifat-sifat yang tidak baik pada kita dan keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah